Kami percaya bahwa Tuhan bukan hanya memberkati kami secara rohani, di mana itu adalah berkat yang paling mulia yang bisa kami dapatkan. Tapi kami bersyukur juga bahwa Tuhan juga memberkati kami secara jasmani. Di setiap musim kehidupan kami, Kau selalu ada untuk menyertai, bahkan menuntun kami, memberkati kami semuanya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kami, bahwa Allah kami pasti memelihara kami, pasti memberkati kami. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhan kami juga pasti akan menjagai kami semuanya. Segala kebutuhan, keperluan kami dalam kehidupan ini pun Tuhan juga sanggup mencukupkan. Itulah sebabnya kami di siang hari ini mau fokus sepenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengabaikan semua kekhawatiran-kekhawatiran lahiriah kami. Menomorduakan semua kebutuhan-kebutuhan, semua kekhawatiran-kekhawatiran kami. Kami mau taruh itu semua di bawah kaki Tuhan. Sembari kami mau berfokus untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, tidak akan ada satu pencobaan apapun yang melampaui kekuatan kami. Itulah sebabnya, biarlah kami terus menguatkan diri di dalam firman-Mu, supaya di dalamnya kami juga beroleh kekuatan untuk menanggung segala sesuatu bersama dengan Kristus. Diberkati kiranya seluruh jemaat-Mu dengan fokus yang benar, kemampuan untuk bersama-sama merenungkan, memikirkan firman Tuhan, dan juga hamba-Mu di dalam kesederhanaan, kekurangan, dan sungguh Tuhan, jika bukan Tuhan yang memimpin hamba-Mu, maka tidak usah saja hamba-Mu ini melayani Engkau. Jika bukan Tuhan yang menyertai hamba-Mu, tidak usah saja hamba-Mu ini berbicara atas nama-Mu. Sebab hamba-Mu ini tidak tahu apa-apa. Berbicara atas nama Tuhan, membicarakan Tuhan, mengajar tentang Tuhan, siapakah hamba-Mu ini? Kami semuanya ini tidak layak sedikit pun di atas-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu kami ini tidak layak sama sekali. Itulah sebabnya kalau Tuhan yang memanggil hamba-Mu melayani, maka Tuhan juga yang kiranya menyertai hamba-Mu. Dan hamba-Mu akan memberikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, shalom. Wah, luar biasa ya. Ini nanti mau ada kur atau bagaimana? Enggak ya? Oh lomba. Saya pikir akan ada yang persembahan kur, karena sudah pakai seragam merah putih Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah disiapkan istri juga baju merah, atasan merah yang lebih merah daripada ini sebetulnya. Tapi saya khawatir nanti saya dipikir bendera terus dikerek ke atas ya. Tapi rupanya di sini lebih banyak bendera juga ya enggak. Tapi saya bersyukur ini bentuk partisipasi serta syukur kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk kita juga merayakan kemerdekaan yang diberikan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Puji Tuhan. Saya berdoa supaya kemerdekaan yang kita nikmati bukan hanya sebagai bangsa, tapi juga terlebih sebagai pribadi di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kemarin hari Minggu kita sudah mendengar khotbah yang begitu luar biasa, disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dengan karunia mengajar yang luar biasa, yaitu sistematik. Saya mendengar khotbah beliau, Pak Alex, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Bapak Ibu. Dan saya sungguh sangat diberkati. Yang saya percaya Bapak Ibu juga pasti diberkati. Walaupun mungkin agak lupa, kemarin siapa sih khotbah? Begitu ya. Enggak lah ya, pasti saudara masih ingat ya. Oh, lali kata Ani, enggak ada yang amin ya. Pasti saudara masih ingat. Kita diberkati dengan judul khotbah dimerdekakan. Dari apa dan apa? Betul, dimerdekakan dari apa dan untuk siapa, untuk apa kemudian kita dimerdekakan. Wah, diterangkan dengan begitu detail, lalu kemudian juga perlahan-lahan sehingga saya bisa memastikan bahwa Bapak Ibu semuanya yang datang minggu kemarin juga pasti diberkati firman Tuhan. Nah, saudara, kita kemarin telah mendengar khotbah bagaimana Kristus Yesus itu memerdekakan kita, memberikan keselamatan bagi kita. Dan tahukah saudara bahwa di dalam era reformasi, maksud saya era revolusi ya, di tahun 45 itu memang ada begitu banyak slogan-slogan berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Salah satunya apa? Merdeka atau mati. Wah, itu slogan itu banyak sekali didengungkan.
Bahkan banyak itu dituliskan di tembok-tembok kota. Untuk apa? Membakar semangat perjuangan. Salah satu slogan yang lainnya juga adalah, yang penting ini, sekali merdeka, apa? Tetap merdeka. Slogan ini juga banyak digaungkan. Sampai-sampai kemudian dijadikan sebuah lagu. Betul ya? Sekali merdeka, tetap merdeka. Begitu ya? Judul lagunya apa? 17 Agustus, ya toh. Kenapa? Karena lirik awalnya itu 17 Agustus, nah begitu kan itu. Nah, sama seperti kebanyakan orang Kristen itu, lirik pujian judulnya apa ndak hafal itu. Yang penting kalau awalnya apa ya wis itulah gitu judulnya itu. Lagu itu judulnya bukan 17 Agustus Bapak Ibu, lagu itu judulnya Hari Merdeka. Lirik awalnya memang 17 Agustus ya toh. Sama kayak ini ya, puji-pujian Kristen kan begitu ya. Wis pokoknya judulnya apa mbuh, pokoknya lirik awalnya ini ya judulnya jadi itu gitu. Makanya kalau ada WL ngangkat pujian, Bapak Ibu mari sama-sama kita akan pujikan seperti rusa. Bingung, seperti rusa sing dia, karena ada banyak. Seperti rusa, itu juga seperti rusa. Apalagi seperti rusa, itu juga begitu ya toh. Jadi gara-gara lirik pujiannya sama, judulnya jadi sama. Akibatnya bingung. Anyway, jadi dalam perjuangan memang ada slogan sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi pertanyaannya begini loh, seandainya slogan itu ditarik dalam kehidupan kekristenan, di mana kita memang telah dimerdekakan melalui pengorbanan Kristus, yang mana kemerdekaan itu memberikan kepada kita apa? Keselamatan. Maka kira-kira apakah juga bisa disamakan dengan slogan sekali merdeka tetap merdeka? Dalam arti berarti sekali kita diberi keselamatan itu, maka kita akan tetap berada dalam keselamatan. Mari kita pikirkan sama-sama. Kalau kemerdekaan itu didapatkan bangsa Indonesia dengan segitu luar biasanya perjuangan, tumpah darah dan yang lain-lainnya itu, banyak para pahlawan yang harus merelakan kehilangan nyawanya demi mendapatkan kemerdekaan. Lalu mereka memberi slogan atau memiliki slogan sekali merdeka tetap merdeka. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus, mungkinkah slogan itu bisa kita tarik dalam kehidupan rohani, yaitu bahwa jika kemerdekaan itu mendatangkan keselamatan, maka mungkinkah berarti keselamatan juga tetap akan berada pada kita, artinya sekali selamat, tetap selamat. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian ini, supaya kita semuanya yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, tidak punya kekhawatiran, tidak punya ketakutan, tidak punya kegelisahan. Justru sebaliknya, melalui doktrin yang akan kita pelajari bersama-sama ini, kita betul-betul akan menerima damai sejahtera dan sukacita di hadapan Tuhan. Bahkan nanti, kalau Bapak Ibu mengikuti dengan baik, saudara akan tahu bahwa dengan mengerti doktrin ini, bahwa tidak ada keraguan-raguan atas keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita, maka dalam hal ibadah, dalam hal menghidupi kekristenan, kita tidak beribadat, kita tidak menghidupi kekristenan kita dengan rasa takut, tapi justru dengan sukacita oleh karena karya Allah. Nah, itulah sebabnya saya berharap Bapak Ibu mengikuti bagian khotbah ini, karena saya juga tidak akan lama-lama. Sebab saya tahu pendeta yang paling disukai jemaat itu yang khotbahnya cepat, haleluya. Apalagi nanti ada lomba. Salah satunya adalah makan kerupuk, haleluya. Enggak lah, masa ibu-ibu kok makan kerupuk? Ibu-ibu lah makan koloke, haleluya. Nah, saya sudah menyediakan slide-nya, Bapak Ibu, semoga bisa digunakan. Kok enggak mau nyala, ya sudah, berarti dibantu sama petugas multimedia ya. Enggak apa-apa, supaya kelihatan pelayanan, haleluya. Saya dulu awal kekristenan itu melayani di banyak area. Salah satunya adalah juga di multimedia. Kadang-kadang saya mengoperasikan multimedia, kadang-kadang juga sebagai kameramen. Sudah tahu, bagi seorang kameramen yang pelayanan, paling suka kalau ada pendeta yang berdiri tegak, lurus di balik mimbar. Kenapa? Karena kameramen gak terlalu sibuk, ya. Cukup di zoom, kunci kameranya sudah selesai. Duduk-duduk sambil balas WA, haleluya. Ya. Tapi kalau dapat pengkhotbah yang riwa-riwi kayak setrikoan gitu, oh itu repot, kesini begitu. Kadang-kadang di zoom in, di zoom out, repot. Saudara. Makanya saya tidak terlalu mau menyusahkan ini ya. Sebetulnya tidak terlalu mau menyusahkan teman-teman yang pelayanan multimedia. Saya sudah bawa, tapi ini kok pas yang nggak bisa, nggak tahu. Oh bisa, oh puji Tuhan, Tuhan memberi keselamatan, haleluya itu.
Padahal sebetulnya kalau dibantu juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu berarti kita bisa saling menganiaya. Ya toh? Kenapa? Karena di dalam penganiayaan rupa Kristus semakin nyata. Ya, tapi nggak apa-apa lah, hari ini nggak ada yang dianiaya. Nggak ada yang amin, haleluya, ya puji Tuhan itu. Memang Bapak Ibu nggak biasa amin, nggak apa-apa juga, yang penting tetap fokus pada firman ya. Saudara, ini adalah pertanyaan awal yang mungkin bisa menjadi perenungan bagi kita. Apakah keselamatan bisa hilang? Kenapa ini penting untuk kita renungkan? Lagi-lagi, di awal tadi kita sudah sama-sama mendengar. Kalau seandainya keselamatan itu bisa hilang, perlu ditanyakan lagi, hilangnya karena apa? Ketinggalankah? Halo? Mau usah keselamatan, emang handphone itu. Hilangnya karena apa? Karena dosakah? Lalu kalau misalnya keselamatan yang diberikan Tuhan itu bisa hilang gara-gara dosa yang kita lakukan pasca Yesus menyelamatkan, lalu kemudian berarti sia-siakah keselamatan yang diberikan Tuhan? Sia-siakah pengorbanan Yesus? Lalu bagaimana dengan kita yang memang nyatanya masih bisa berbuat dosa? Ali, betul ya? Halo ya? Kita ini masih bisa berdosa enggak? Pasca ditebus Tuhan, kita masih berdosa enggak? Iya kan? Pulang gereja, haleluya, haleluya, itu pulang ketemu suami itu, gak ada orang lain sing tak temui selain kamu itu, begitu misalnya itu. Duh, cek sumpek ya, lapo kondisi itu kok sampai aku sama kamu itu misalnya itu. Wes medit, pelit, gitu, gak peka, lupa hari ulang tahunku, wes mateng semua dosa-dosanya keluar semuanya itu. Maksud saya kadang-kadang itu kita memang bisa terus melakukan dosa, maksud saya bisa jatuh dalam dosa. Lalu apakah gara-gara itu keselamatan kita bisa hilang? Jadi ini hal yang memang perlu untuk direnungkan. Apakah memang bisa sekali merdeka tetap merdeka dalam hal ini? Sekali selamat tetap selamat? Nah, ini adalah pertanyaan yang penting. Lalu bagaimana menjawabnya? Yang pertama Bapak Ibu, kita kembali kepada kebenaran Alkitab yang memberikan janji kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu mendapatkan, perhatikan ini, hidup kekal. Apa yang didapatkan? Apa artinya hidup kekal? Itu berarti selama-lamanya. Itu berarti tidak akan pernah bisa hilang. Berbeda dengan janji yang diberikan kepada Adam dan Hawa di Taman Bungkul itu. Bukan, itu Taman Eden. Itu. Kalau di Taman Bungkul mah bukan Adam dan Hawa. Adam Suseno, suaminya Indul, itu makan rawon di sana itu. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden itu, Tuhan beri janji apa? Kalau kamu tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kamu pasti akan hidup. Tapi kalau kamu makan, kamu mati. Jadi itu bukan janji hidup kekal, tapi hidup yang bersyarat. Syaratnya apa? Makan buah itu loh. Ngeri maksud saya? Tapi dalam Alkitab, ketika orang percaya kepada Yesus, janji yang diberikan bukan kehidupan yang bersyarat, tapi hidup kekal. Beberapa ayat firman Tuhan akan kita lihat sama-sama. Mari silahkan. Ada yang baru datang, enggak apa-apa, belum terlambat. Kenapa kok belum terlambat? Karena belum persembahan, haleluya. Itu. Kalau kolektor sudah dijalankan, telat datang, enggak. Iya, ini sahabat saya juga, Bu Mary, puji Tuhan. Siang hari ini bisa bersama-sama dengan kita semuanya. Beliau ini juga seorang pengkhotbah Bapak Ibu. Yang dikhotbahi siapa? Suaminya sendiri ya. Haleluya. Bercanda saja ya. Saya kenal dekat dengan beliau dan keluarga, suaminya juga. Coba lihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kalau ada orang yang dikenal itu siap-siap jadi korban bakaran itu. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita akan belajar sama-sama berkaitan dengan hal ini. Kita lihat janji kehidupan kekal yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya. Lihat ya, karena begitu besar, mungkin bisa dibantu ditampilkan ininya. Nah iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa katanya? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, coba lihat lagi Yohanes pasal 6 ayat yang ke-47 atau Yohanes bolehlah. Yohanes pasal 6 ayat 47 ini kita akan lihat sama-sama janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang dicatat di Alkitab tentang orang-orang yang percaya itu rupanya bukan hidup yang bersyarat tetapi hidup kekal. Yohanes 6 ayat 47 demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia
mempunyai hidup yang kekal. Jadi apa yang diberikan Allah bagi orang percaya adalah hidup yang kekal. Bukan hidup yang bersyarat. Dengan kata lain, jika pada akhirnya orang percaya itu bisa sedemikian rupa sampai kemudian ia kehilangan keselamatannya, maka sebenarnya orang percaya tidak mendapatkan hidup kekal, tapi mendapatkan hidup bersyarat. Syaratnya apa? Kamu tidak boleh dosa lagi. Betul ya? Sebab kalau kamu dosa lagi, kamu akan apa? Kamu akan kehilangan keselamatan. Tapi tidak begitu. Orang percaya diberikan hidup kekal. Nah, saya memang menangkap. Mungkin Bapak Ibu yang kritis mendengarkan, sudah mungkin bertanya, terus berarti kita gak apa-apa lah, dosa terus. Nah, nanti kita akan jawab sama-sama. Jadi Bapak Ibu, kitab suci mengajarkan bahwa apa? Yang percaya Yesus mendapatkan hidup yang kekal, bukan hidup bersyarat. Karena itu tidak ada apapun sebetulnya yang bisa membuat kita ini orang percaya kehilangan keselamatan tersebut berdasarkan setidaknya 2 ayat yang tadi kita lihat. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa dasar dari keselamatan kita adalah kasih yang tidak berubah dari Allah. Saya sudah perlihatkan di ini juga, di slide saya. Dasar dari keselamatan kita adalah kasih yang tidak berubah dari Allah. Coba lihat Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Nggak apa-apa ya, kita akan buka banyak-banyak ayat Bapak Ibu hari ini. Kenapa? Mumpung ibadah, haleluya. Hanya enggak ibadah, kita enggak baca kita. Enggak lah Pak, udah Pak, saya itu tiap pagi baca itu. Puji Tuhan. Amin. Lihat Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi dengar baik, yang membuat Allah memanggil kita adalah kasih Allah yang kekal itu. Bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata berdasarkan kasihnya yang kekal, tidak berubah dan tidak pernah tidak ada. Itulah sebabnya kita mesti percaya bahwa di tengah situasi seperti apapun, Allah itu terus mengasihi kita loh. Amin ya, Allah itu terus menerus mengasihi kita karena kasihnya kekal. Allah juga tidak berubah-ubah. Dia bukan pribadi yang hari ini nek lu baik lu tak kasih ya, nek lu bencek no aku bodoh. Begitu. Jangan kan kok mengasihi kamu, lihat kamu aja gak mau aku. Gitu, enak rasanya. Enggak begitu. Allah bukan pribadi yang berubah-ubah. Waktu dia menetapkan, waktu dia mengikat janji dengan dirinya sendiri, waktu dia berkata aku mau mengasihi kamu dengan kasih yang kekal, maka tidak akan ada satu hari pun di mana Allah tidak mengasihi kita. Loh Pak, nih kita berbuat dosa ya apa? Ingat baik-baik ya. Roma pasal 5 itu mengatakan, kita ditebus Tuhan, dia rela mati bagi kita. Itu bukan waktu kita dalam keadaan kita menyenangkan hatinya loh. Tapi justru ketika kita masih menjadi seteru Allah. Betul ya? Itulah yang membuat kita tahu bahwa apa? Kasih Allah itu kekal bagi kita. Kalau kasihnya kekal, maka berarti juga di tengah kelemahan-kelemahan kita pun, keselamatan yang dianugerahkan atas dasar kasihnya itu juga tidak akan pernah berubah. Yang ketiga, coba kembali ke slide saya. Yang ketiga, Allah itu berkuasa menjaga anak-anaknya. Jadi ini tadi yang saya sampaikan. Oke, kok tidak bisa. Nah ini ya, Allah berkuasa menjaga anak-anaknya. Coba lihat baik-baik, Yohanes pasal 10 ayat 27, 29, boleh difoto silahkan. Sekalian sama pembicaranya, ya kan? Bercanda saja, saya enggak penting, yang penting materinya. Iya saudara, enggak penting juga. Kemarin Pak Yohanes bercanda sama saya. Setelah ngirimi slide ini, pengumuman pelayanan saya, yang ada foto saya itu ya, lalu bilang siapa dia begitu. Saya mau tak balas sweet gitu ya, tapi ini kok masuk sama gembala kok gitu ya. Saya cuman gitu ya. Iya, kok ganteng katanya Pak Yub gitu. Saya bilang terpujilah Tuhan untuk Photoshop, haleluya ya, yang bisa ngedit. Anyway, coba lihat ya, Allah berkuasa menjaga anak-anaknya. Yohanes pasal 10 ayat 27 29, tapi ya enggak apa-apa juga kalau mau foto bareng saya, maksudnya ini slide-nya.
Saya kesini tadi juga dandan juga, saudara. Cuman tadi enggak sempat ke salon. Sebenarnya pengen hair extension tadi. Tadi saya waktu duduk, Pak Yu bilang gini, Pak Petra baru ya rambutnya? Iya Pak, baru tumbuh, saya bilang gitu. Coba lihat ya, Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, lihat ini, pasti, bukan moga-moga ya, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tambah lagi itu, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sudah dikasih tahu tadi, memberi hidup kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ditambah lagi, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak cuma itu. Dikatakan lagi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kita di dalam tangan Tuhan Yesus, itu sudah pasti aman. Betul ya? Tapi seolah-olah hal itu belum cukup, seolah-olah. Sehingga dikatakan lagi, bahkan bukan hanya di tangan Kristus hidup kita itu, tapi juga di tangan Bapa yang lebih besar kuasanya daripada siapapun. Dengan kata lain, kalau kita ini ada di dalam tangan Tuhan, maka kita pasti aman. Keselamatan yang dianugerahkan, diberikan kepada kita juga pasti akan kita terima. Pasti dan bersifat kekal. Jadi karena Allah itu berkuasa menjaga anak-anaknya, maka jaminan keselamatan yang diberikan kepada kita pasti akan tetap ada. Tidak akan pernah bisa hilang. Yang lainnya juga oleh karena doa syafaat Tuhan Yesus untuk umatnya. Ini di slide saya juga ada. Kita lihat sama-sama di Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Saudara, saya ingin mendasari argumentasi firman ini berdasarkan betul-betul kebenaran kitab suci. Jadi hampir di setiap poinnya pasti ada ini ya, dasar ayatnya supaya kita juga sama-sama tahu gitu. Yohanes pasal 17 ayat 20, ayat 24 berkata demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Kata mereka di ayat 20 ini merujuk kepada para murid-muridnya. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 24-nya, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga, orang-orang yang bertobat dari hasil pemberitaan para murid itu juga, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi syafaat Yesus bagi kita itu juga menjadi jaminan bahwa keselamatan kita itu bersifat pasti dan tidak akan bisa hilang. Bagian yang lain yang juga tidak kalah pentingnya atas kepastian keselamatan kita dan bahwa keselamatan tidak bisa hilang adalah, coba kembali ke slide saya ya, bahwa Tuhan itu berjanji tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Coba lihat ya. Ini tadi yang pertama doa syafaat Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Lalu kemudian ini yang kita bahas, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus atau dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini dasar kepercayaan kita bahwa keselamatan kita bersifat kekal. Coba lihat Roma pasal 8 ayat 35 dan 39 atau sampai 39. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan 39. Ini adalah dasar kepercayaan kita, bahwa tidak ada hal apapun dan siapapun, kuasa manapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini pertanyaan retoris ya, tidak ada jawabannya tapi tahu jawabannya tuh. Gitu, itu pertanyaan retoris. Maksudnya apa? Ya memang nggak ada jawabannya. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Nggak ada jawabannya. Tapi kita tahu jawabannya sebetulnya. Nah ini retoris. Jawabannya apa? Ya tidak ada yang bisa memisahkan. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu
dalam kesesakan, penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dan semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bahkan dikatakan di ayat 39 bagian akhir, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apa itu? Semuanya, malaikat-malaikat, lalu kemudian kuasa-kuasa, pemerintahan-pemerintahan, yang ada di bawah, yang ada di atas, semuanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Inilah jaminan-jaminan yang diberikan oleh firman Tuhan, dalam hal ini tentu saja diberikan Allah kepada kita. Bahwa apa? Bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah bagi kita tidak akan pernah bisa hilang. Yang terakhir juga, dan ini yang panjang, adalah tentang apa? Tentang janji-janji Allah bagi kita semuanya. Coba perhatikan ya, inilah janji-janji Tuhan bagi kita semuanya. Bahwa keselamatan kita itu tidak akan pernah bisa hilang. Ada begitu banyak ayat, salah satu yang akan kita baca adalah Matius pasal 24, ayat 22 sampai 24. Matius 24 ayat 22 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu juga, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikan ya, kata-kata sekiranya mungkin di situ jelas mengindikasikan bahwa penyesatan terhadap orang pilihan itu tidak mungkin bisa menggagalkan pilihan Allah bagi mereka semuanya. Dengan kata lain, dari adanya banyak janji Tuhan di dalam Alkitab, kita bisa punya kepastian bahwa apa? Tidak akan ada yang bisa menggagalkan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita semuanya. Artinya keselamatan kita bersifat kekal dan tidak akan bisa hilang. Tapi rupanya tidak sedikit pengajar-pengajar yang apa? Yang mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Dan sayangnya mereka ini kadang-kadang adalah pengajar-pengajar yang populer, Bapak Ibu. Ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang populer di YouTube itu, yang rupanya mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Dan mereka juga rupanya memiliki argumentasi-argumentasi firman. Apakah dua hal ini bertentangan? Tentu saja tidak. Sebetulnya tidak ada yang kontradiksi di dalam Alkitab. Amin, saudara? Tidak ada kontradiksi dalam Alkitab. Kalau ditemukan satu saja yang betul-betul kontradiksi dalam Alkitab, maka seluruh firman Allah bisa dikatakan gagal. Kenapa begitu? Kalau Alkitab ini adalah firman Allah dan itu berasal dari Allah, lalu kemudian ada yang bertentangan, salah satunya saja, maka dianggap seluruhnya bukan menjadi kebenaran yang mutlak, sebab ada yang bertentangan. Nyatanya tidak ada yang bertentangan. Apa yang menyebabkan perbedaan adalah apa? Adalah kesalahan dalam apa? Proses hermeneutika atau menafsirkan Alkitab. Seringkali seseorang membaca satu bagian ayat tertentu, menjadikan itu sebagai sebuah kesimpulan teologis baginya. Tanpa memperhatikan ayat-ayat yang lain berkaitan dengan objek yang sedang dia selidiki. Sudah ngerti maksud saya? Contoh misalnya, sedang mau menyelidiki tentang apa? Keselamatan bisa hilang atau tidak. Lalu menemukan Filipi pasal 2 supaya kemudian mengerjakan keselamatan. Hanya gara-gara itu tanpa dimengerti secara komprehensif berkaitan dengan begitu banyak ayat yang lain. Lalu kemudian mengambil kesimpulan bahwa melalui ayat ini keselamatan itu ternyata bisa hilang. Sebab kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengerjakan keselamatan itu. Artinya kalau kita tidak mengerjakan sungguh-sungguh nanti bisa hilang. Itu adalah kesimpulan teologis yang prematur. Ini yang menyebabkan adanya apa? Perbedaan-perbedaan dalam apa? Dalam pengertian. Alkitabnya tidak pernah berbeda. Mengatakan berkaitan dengan keselamatan tidak pernah berbeda. Yang menyebabkan perbedaan adalah kekeliruan, kesalahan di dalam menafsirkan. Jadi penafsiran yang tepat, yang benar, itu akan dipengaruhi dari apa? Studi yang komprehensif. Penyelidikan yang komprehensif, pola hermeneutika yang benar, cara menafsirkan yang benar dari kitab suci. Kalau kita memperhatikan seluruh bagian kitab suci,
maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keselamatan memang tidak bisa hilang. Nah, yang membahayakan adalah, sudah difoto semuanya. Ini saya sudah kopikan atau boleh dikopi, boleh saudara mau ambil, mau minta boleh. Kalau butuh Word-nya juga boleh, bebas saudara ya, tidak dipungut biaya apapun. Haleluya, iya. Saya banyak, ada beberapa gereja yang minta ini juga, ada beberapa hamba Tuhan yang, Pak saya boleh minta ininya Pak, materi khotbahnya. Boleh Bu, boleh, enggak apa-apa. Kirim saja lewat email atau lewat WA, nanti saya kirimkan. Saya minta WA-nya begitu, dan saya enggak pernah meminta apapun. Ya cuman kesadarannya saja. Enggak, bercanda saja ya. Meyakini bahwa keselamatan bisa hilang, itu sama dengan menghina Allah. Kenapa begitu? Yang pertama ya, kalau kita berkata bahwa keselamatan kita itu bisa hilang, entah karena dosa kita, kesalahan kita, kelalaian kita, maka itulah penghinaan yang pertama terhadap karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Saya orang yang percaya bahwa kematian Kristus itu tidak akan sia-sia. Sementara kalau misalnya orang berkata keselamatan kita bisa hilang karena keberdosaan, karena ketidaksempurnaan kita, berarti dengan kata lain akibatnya adalah apa? Tidak akan pernah ada satu orang pun yang selamat. Sebab kita itu bahkan pasca diselamatkan saja terus punya kecenderungan untuk berdosa. Betul kan? Sehingga kalau keselamatan pada akhirnya tergantung pada diri kita, ya nggak ada lah orang yang selamat. Wong kita ini lebih cenderung berbuat dosa daripada apa? Menyenangkan hati Allah kok. Betul kan? Ayo coba misalnya, di saat yang sama, ibadah oikos ini diadakan di saat yang sama pula. Misalnya ada undangan, makan-makan gratis di Shangri-La. Atau misalnya, aku ulang tahun, tak undang ya, datang gak usah bawa kado wes, bawaan sak keluargamu semua enggak apa-apa. Loh ya tadi mana? Cuma sederhana lo ya, di jamu Shangri-La, gak apa-apa ya. Kapan? Loh Kemis. Loh mateng kon jam piro? Jam 10 gitu. Loh aku pas ibadah. Halah Kemis sesuk iso ibadah meneh. Ya wis gak apa-apa aku tak nang teko nang nggonmu begitu. Itu kita itu begitu. Oh, puji Tuhan ini ya toh. Ada yang jangan ketawa, bertobat. Loh kita itu kecenderungannya begitu, gitu loh. Loh kalau karena ketidaksempurnaan kita, kemudian kita bisa kehilangan keselamatan, maka semua orang yang ditebus pun pasti akan kehilangan keselamatannya. Kalau memang benar begitu, loh ngapain Yesus itu terus mati di kayu salib? Sia-sia jadinya dia. Jujur dengan saya? Tapi apakah kematian Kristus akan sia-sia, saudara? Ingat baik-baik ya, penebusan Yesus di kayu salib itu menebus kita secara sempurna. Kolose pasal 2 ayat 13 kita akan baca sama-sama. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13 memberitahu kepada kita bahwa penebusan Kristus itu bersifat sempurna. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kamu juga sekalipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disurat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan ini. Mengampuni segala pelanggaran kita. Karya Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa kita itu sempurna. Yang pertama dalam arti apa? Dia menebus semua dosa-dosa kita. Seadanya dosa, segala dosa. Dosa bohong sama suami. Melu cek punya duit ta? Gak duwe entek. Wis ketes-ketes gak ono sisa blas. Sampai Shopee Pay kulo 0 gitu. Malah cek duwe utang ini apa di Shopee Pay Later ya. Gak duit blas. Padahal ya ampun ada 7 tas itu loh di rumah. 7-7-nya ono selempitan nih kabeh. Ini ditampilkan di YouTube ya. Nanti kalau enggak sih saya bisa. Mama mertua saya. Oh ampuni hambamu Tuhan ya Tuhan. Ngerasani kok sing dirasani mertuane. Mama mertua saya lucu sudah. Satu kali istri saya ada di rumah beliau, mau jemput anak-anak. Nah, lupa nggak bawa jaket. Terus kemudian, "Mah, ini jaketnya ya?" Gitu istri saya bilang. "Ya," gitu. Ada jaket di centelan kamar gitu udah pakai aja sama istri saya. Jemput.
Terus kemudian begitu istri saya pulang, langsung, jaketku mau di, jaketku di, katanya mama. Ya mah, langsung bilang, lu mateng, cukun gitu. Apa sih mah? Jadi ini mungkin gaya baru ya, jangan selalu disimpan di dompet. Jaket bisa tapi ya gawatnya kalau ada yang pinjem ya, atau lupa tiba-tiba taruh di cucian terus di laundryin, lu amsyong sudah ya. Kayak saya itu juga begitu. Nah ini jadi pelajaran. Saya juga tidak pernah menyimpan uang di dompet. Makanya saya selalu bilang sama jemaat, saya itu kalau sama istri saya, dompet saya geletaan Bapak Ibu, nggak pernah ada yang ini. Istri saya duduk itu, ya tapi karena isinya, begitu ya. Karena isinya pindah di mana? Kaos kaki, haleluya. Enggak lah, enggak pernah begitu. Jadi lihat baik-baik, dosa kita itu, seadanya dosa kita, segala dosa kita, itu bicara soal dosa bukan hanya ekstensi dosanya yang telah apa itu? Yang telah menginfeksi seluruh aspek hidup kita. Tapi juga berbicara soal dosa dalam arti apa? Kurun waktunya, dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang. Semuanya telah ditebus oleh kematian Kristus Yesus itu. Jadi kematian Yesus Kristus itu menebus dosa kita secara sempurna. Masakan kemudian? Gara-gara hal itu. Gara-gara apa itu? Ketidaksempurnaan kita, kejatuhan kita. Maka menjadi sia-sia penebusan Tuhan Yesus dan kita akan kehilangan keselamatan. Dan ada begitu banyak ayat-ayat yang lain. Yang tadi saya sudah sampaikan juga. Tentang apa? Tentang dasar bahwa keselamatan kita tidak akan bisa hilang. Dan mengatakan itu berarti penghinaan terhadap kematian Kristus. Yang kedua, ya, mengatakan bahwa keselamatan kita bisa hilang itu berarti penghinaan terhadap kuasa Allah Roh Kudus. Kenapa begitu? Saudara, yang Alkitab katakan bahwa Roh Kudus ini juga berkarya di dalam apa? Di dalam keselamatan kita. Salah satunya adalah yang pertama, menghidupkan kita dari kematian rohani. Kita dulu ini pasca dosa disebut mati secara apa? Rohani. Do you know what is the meaning of mati secara rohani? Artinya sama seperti orang yang mati secara jasmani. Orang yang mati secara jasmani itu tidak bisa ngeresponi hal-hal yang bersifat jasmani. Contoh ya, kalau Bapak Ibu misalnya ya pergi maisong, entah dia di jasa atau di Grand Heaven misalnya. Lalu kemudian ada jenazah di dalam peti jenazah itu. Terus saudara kan datang sama-sama teman-teman pelayanan ini yang meninggal kebetulan teman pelayanan itu. Lalu saudara, loh delok ya, dek ya ketok ganteng ya. Ini tak delok, coba lihat tenang. Gantengan dek pas mati, teman pas urip gitu. Pas urip ketok kumus-kumus, iki kok iso ganteng ini ya. Kira-kira ya jenazah yang mati, dengar saudara rasan-rasan begitu, itu mungkin enggak? Lambemu sing gendane ngomong ya gitu. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Kenapa orang yang mati secara jasmani enggak bisa meresponi hal-hal yang bersifat jasmani? Jadi walaupun saudara ini ya tuh gairah untuk gibahnya itu begitu luar biasa ya. Gairah untuk ngerasain itu begitu luar biasa, sampai orang mati aja dirasani, tapi yang mati tidak mungkin bisa tersinggung. Ya namanya orang mati, nggak bisa merespon hal yang bersifat lahiriah lah. Satu kali saya pelayanan kedukaan Bapak Ibu ya. Jadi ada ibadah tutup peti, harusnya itu dilakukan sekitar pukul 10, tapi karena menunggu salah satu anak yang baru datang dari luar negeri, sehingga belum ditutup dulu, nunggu anaknya ini datang. Anaknya sudah di bandara dan dalam perjalanan. Lalu kemudian waktu kami menunggu itu ada mobil yang datang di depan ini, ruangan itu langsung turun. Seorang anak itu lari dari mobil, nangis langsung menuju kemana? Ke peti jenazah itu. Saking paniknya sampai ternyata keliru. Lu ternyata itu papaku yang sebelah kan. Enggak begitu juga. Loh, orang panik itu kadang-kadang bisa begitu kan. Oh ada teman saya itu begitu, anaknya itu enak-enak duduk sama dia di sofa nonton TV, tiba-tiba adanya gini kejang-kejang gitu. Panik Bapak Ibu, nuangin, panik gitu, panik langsung bawa ke rumah sakit. Nyampe di depan suster baru ngerti, ini sih digendong gulingi ternyata itu anaknya Carrie. Enggak begitu juga. Makanya jangan gampang panik gitu. Ibu-ibu biasanya gampang panik, gitu. Betul ya? Kalau bapak-bapak itu lebih tenang. Bapak-bapak itu paniknya kalau pas nerima bil rumah sakit, haleluya. Aduh mati sakit gitu. Baru panik darah Yesus begitu. Jadi mengatakan bahwa apa?
bahwa keselamatan kita bisa hilang itu adalah penghinaan terhadap Allah Roh Kudus. Sebab Allah Roh Kuduslah yang pertama apa itu? Menghidupkan kita, berkarya dengan memberikan kehidupan kepada kita secara rohani yang akibatnya kita bisa apa? Meresponi hal-hal yang bersifat rohani. Panggilan iman itu bersifat rohani. Hanya bisa kita responi ketika Allah Roh Kudus menghidupkan kita dari kematian rohani itu. Bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa Allah Roh Kudus juga menjadi meterai, jaminan bagi kita sampai kita memperoleh semuanya dalam keselamatan oleh karena karya Kristus itu? Coba lihat Efesus pasal 1 ayat 13-14. Efesus pasal 1 ayat 13-14. Allah Roh Kudus itu punya peranan yang sangat penting di dalam memastikan keselamatan kita. Salah satunya apa? Dia ini menjadi meterai bagi keselamatan kita. Jaminan bagi keselamatan kita. Meterai itu maksudnya apa? Maksudnya ya betul-betul sebagai tanda otoritas bahwa tidak akan pernah bisa gagal, tidak akan pernah bisa berubah atas sesuatu yang dimeterai itu. Coba lihat ya. Efesus pasal 1 ayat 13-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, apa katanya? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Allah Roh Kudus itu punya peranan besar dalam hidup orang percaya. Bukan hanya menjadi meterai, bukan hanya menghidupkan kita dari kematian kerohanian kita, menginsyafkan kita atas dosa. Dia juga di saat yang sama memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan begitu. Dia juga berperan untuk memerdekakan kita dari dosa yang mendatangkan maut itu. Bukan hanya itu, dia juga memampukan orang percaya untuk tetap taat, melakukan kehendak Allah. Itu adalah juga peranan Roh Kudus. Jadi Allah Roh Kudus itu bekerja begitu rupa. Makanya kalau ada salah satu istilah dalam era reformasi atau dalam kepercayaan tokoh-tokoh reformator gereja, salah satunya adalah perseverance of the saints itu. Sebetulnya ada yang mengatakan bahwa lebih tepat itu adalah bukan ketekunan orang-orang kudus, tapi ketekunan Allah dalam menjaga orang-orang kudus itu. Yaitu bahwa apa? Allah Roh Kuduslah yang entah itu menegur, entah itu menggelisahkan hati ketika kita berbuat dosa, entah itu memberikan gairah untuk kita mendengar firman, dan seterusnya. Tapi Allah Roh Kudus bekerja begitu rupa untuk memastikan orang-orang percaya tetap berada di dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah. Itu karya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu bekerja salah satunya juga apa? Menggelisahkan kita waktu kita berbuat dosa. Kalau kita tidak punya kegelisahan ketika kita melakukan dosa, wah itu big question mark. Gitu. Apakah kita ada di dalam Tuhan? Apakah Roh Kudus ada dalam diri kita? Gitu. Jadi Roh Kudus bekerja dalam diri kita itu juga dengan cara apa? Memberi kegelisahan. Ada banyak orang tidak lagi gelisah ketika tidak baca firman bahkan dalam satu hari. Kenapa? Biasa. Justru nek baca firman tambah panas, untuk mateng itu. Saudara mesti berkaca. Dicermin, jangan-jangan waktu saudara lihat kuntilanak kayak dari mana. Kenapa? Karena kuntilanak itu kalau dibacakan ayat kepanasan, haleluya. Itu hanya ada di mana? Susana, film Susana itu. Anak saya itu lucu, namanya Samuel Vincent Prasetya. Wih, anak-anak sekarang itu pertanyaannya kritis-kritis. Kemarin saya ditanyain anak saya, loh Bapak, kan ini adik saya kan lagi di Surabaya, itu kan masih berbeda iman gitu. Tante Ayu kan bukan Kristen ya, terus kalau kita berdoa sama Tuhan Yesus, mendoakan Tante Ayu, itu dijawab sama Tuhan apa enggak? Gitu. Pertanyaannya masih kelas 1 SD Bapak Ibu. Pertanyaannya luar biasa. Kakaknya itu bertanya sama saya, kenapa sih Tuhan Yesus itu kok harus mati? Saya jawab, loh, ya karena untuk menebus dosa. Saya terangkan namanya Audrey, panggilannya Didi. Gitu. Kenapa kok Audrey dipanggil Didi? Soalnya omanya nggak bisa manggil Audrey. Jangan sih jenengan namu Audrey, Didi itu ya wes karepmu wes itu. Ya toh biarin wes panggil Didi. Lalu kemudian, kenapa ya? Kok Tuhan Yesus itu harus mati? Saya terangkan untuk menebus dosa begini. Bukan Bapak, bukan itu maksudnya Didi itu. Maksudnya Didi kan dia itu maha kuasa. Nggak usah pakai mati boleh, enak.
Kasihan loh, mati itu, waduh, disiksa itu. Aku lihat filmnya loh, Bapak Didi pengen nangis. Kasihan loh Tuhan Yesus gitu. Pertanyaannya tajam-tajam. Kenapa harus melalui salib? Kenapa harus disiksa begitu dulu? Anak sekarang pertanyaan tajam-tajam. Makanya kalau orang tua gak belajar firman, mateng gitu. Nanti jawabannya orang tua gitu. Rame-rame pokoknya menengah cerewet gitu. Atau kalau enggak, jawaban yang paling mengenakan, tako Pak Yu, gitu itu. Mateng sudah itu. Saudara, hamba Tuhan itu akeh kerjaan ya saudara, cok ditambahi gitu. Hanya dengan menjawab pertanyaan yang sebetulnya harusnya kita bisa menjawabnya, gitu loh, ngerti ya? Karena belajar adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak ada yang amin belas ya, apa. Tapi saya tahu saudara amin dalam hati, haleluya. Jadi ya, berkata bahwa keselamatan itu bisa hilang selain menghina karya Kristus, juga menghina karya Roh Kudus. Yang ketiga, berkata bahwa apa? Bahwa keselamatan bisa hilang, itu juga penghinaan terhadap rancangan kekal ilahi. Tahukah saudara bahwa kita ini sebelum kita ada, kita telah ditetapkan untuk menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia di sorga. Coba lihat Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Atau kita baca dari ayat yang ketiga dulu. Efesus 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah itu artinya apa? Sudah dilakukan kan? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi sebetulnya berkat-berkat kita di dalam sorga itu telah kita terima, tapi belum kita nikmati. Kenapa? Karena kita belum di sorga, gitu loh saudara ya. Makanya kalau saudara ingin segera menikmati berkat di sorga, kok mateng itu, bukan saya yang ngomongnya, bukan saya. Tenang aja, gak usah kesusu, pasti ada waktunya. Itu yang pasti itu kematian bagi orang Kristen bukan sesuatu yang menakutkan, betul ya? Puji Tuhan, ya. Yang lain tidak ada yang amin. Ya. Soalnya, Pak, bojoku ganteng ya Pak, aku mati di petonggoku. Ya mateng sudah ya. Ya. Istri saya tidak pernah ngomong begitu. Kenapa? Gak apa-apa saya kok di petonggoku, gak apa-apa. Cek dia ngerasakno penderitaanku. Enggak lah, enggak. Coba lihat ya baik-baik ya. Ayat yang keempat ini. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus Yesus, Allah lagi-lagi apa? Telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah rupanya sebelum dunia dijadikan telah memilih kita. Bukan hanya supaya kita kudus tidak bercacat, tapi juga memilih kita untuk menikmati segala berkat yang telah disediakannya di sorga bagi kita. Loh, kalau saudara teliti membacanya, mungkin bertanya, loh Pak, tapi sebelum dunia dijadikan, kan kita belum ada. Ya benar memang, kita baru ada setelah dunia ada. Betul kan? Loh, kalau dunia belum dijadikan, kan kita juga belum ada. Lah kok Tuhan sudah memilih kita? Nah menariknya, sebelum kita diciptakan, kita semuanya telah terlebih dahulu ada dalam rancangan Allah, dalam pikiran Allah. Nah ketika Dia masih memikirkan untuk menciptakan saya, menciptakan Bapak Ibu semuanya di saat yang sama, oleh karena kasih-Nya yang kekal tadi itu, Dia memilih kita untuk menikmati apa? Sorga bersama dengan Dia. Jadi mengatakan bahwa keselamatan kita bisa gagal, yang artinya kita tidak akan masuk sorga, itu penghinaan terhadap rancangan kekal Allah ini. Kalau Allah telah menetapkan, siapakah yang bisa menggagalkannya? Kalau tangan Tuhan sudah teracung, kata Yesaya, siapakah yang bisa menariknya kembali? Jadi karena Allah itu memiliki rancangan kekal, yaitu apa? Untuk memilih orang-orang pilihan, guna mendapatkan keselamatan di sorga, maka apa yang dirancangkannya itu tidak akan pernah gagal. Tapi tetap saja ya, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa? Tentang adanya fakta-fakta Alkitab yang mengindikasikan adanya orang-orang yang nampaknya bisa kehilangan keselamatan. Contoh ini, bukankah kitab suci juga mengatakan bahwa orang benar yang berbalik ke dalam dosa akan binasa? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Bukankah ada dalam Yehezkiel itu, pasal 3 ayat yang ke-20 dan beberapa ayat ini yang saya sampaikan ini, bahwa orang benar yang berbalik ke dalam dosa
akan binasa. Coba kita baca dulu saja ya, Yeskiel pasal 3 ayat 20, ini supaya kita komprehensif. Jadi bukan hanya kita diajar bahwa keselamatan itu memang tidak bisa hilang dengan banyaknya fakta-fakta Alkitab yang mengatakan itu, tapi kita juga perlu menjawab adanya pertanyaan-pertanyaan atau bahkan serangan-serangan mengenai doktrin ini. Coba lihat, Yeskiel pasal 3 ayat yang ke-20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Beberapa ayat yang lain juga mengatakan begitu. Nah, kembali ke materi saya. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana kita menjawab hal-hal ini? Bagaimana kita memberikan jawaban atas hal-hal ini? Yang pertama Bapak Ibu ya, memang tadi dikatakan jika orang benar, di Yeskiel pasal yang ketiga ayat yang ke-20 tadi, jika orang benar berbalik dosa, maka dia pasti akan mati. Memang mengatakan begitu ya. Tapi yang pertama, seperti yang saya tadi sampaikan ya, bahwa dalam menafsirkan ayat, itu kita tidak boleh mengabaikan ayat-ayat yang lainnya. Supaya penafsiran kita komprehensif. Dengan kata lain begini, Alkitab mengatakan bahwa orang benar itu memang tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Contoh misalnya, lihat Yohanes pasal 8 ayat 31. Ini kita lihat dulu bagian ayat-ayat yang lain, nanti kita akan kembali menjawab bagian yang tadi ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Yohanes 8 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi yang pertama ternyata dibutuhkan lebih daripada hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi harus mau menjadi murid. Dan seorang murid itu harus melekat dengan firman-Nya. Berarti ada bagian-bagian firman Tuhan yang mengisyaratkan lebih daripada hanya sekedar percaya saja. Lebih hanya sekedar dipandang benar saja. Tapi mau hidup terus-menerus melekat dengan firman-Nya. Yang mana disebut sebagai murid. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-19 juga mengatakan hal-hal yang sama. Yang menarik adalah begini. Berarti orang benar yang dimaksudkan itu haruslah orang yang betul-betul mau melekat pada firman. Nah, kalau orang benar ini kemudian berbalik dari kebenarannya, berarti orang ini tidak benar-benar melekat pada firman. Nah, kamu saya. Karena kalau dia itu benar-benar adalah orang benar yang sejati, seorang murid yang mau melekat pada firman, harusnya dia tidak berbalik pada kejahatan. Kalau dia kemudian berbalik pada kejahatan, ya berarti konsekuensi logisnya orang ini bukan benar-benar murid. Begitu loh. Dengan kata lain, kita harus menerjemahkan orang benar di Yeskiel pasal 3 ayat 20 dan banyak ayat-ayat yang lainnya tadi, itu adalah orang-orang yang sebetulnya Kristen KTP. Dia bisa nampak benar, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dia bisa turut melayani bahkan. Tapi dia bukan benar-benar murid, karena dia tidak tetap melekat pada firman. Dan itu dibuktikan dari apa? Keputusannya untuk berbalik kepada kejahatan. Nah, kamu saya harus begitu. Dengan kata lain, orang benar di situ adalah orang-orang Kristen KTP. Sebab di Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 27, dan ini kita akan baca, Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 27, Yeskiel ini bahkan juga menuliskan tentang jaminan bahwa orang percaya tidak mungkin murtad. Dan di Yeskiel pasal 36, 26, 27 ini adalah orang benar, orang percaya yang betul-betul percaya, tidak akan pernah mungkin murtad. Lihat ini Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian, nah ini bercanda saja ya. Karena saya baca juga, Bapak Ibu nanti tidak ikut baca. Soalnya kan ini berdasarkan Alkitab yang paling besar di ruangan ini. Perhatikan ini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lihat ini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lihat ini,
Semuanya itu seolah-olah kita ini pasif. Allah lah yang aktif, memampukan, memberikan, menganugerahkan kita untuk kita tetap melakukan kehendak firman-Nya. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang benar, yang kemudian berbalik pada kejahatan, orang-orang ini sebetulnya bukan benar-benar orang percaya, bukan murid yang mau melekat pada firman. Gitu loh. Makanya dengan kata lain, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, kita harus menjawabnya bahwa orang-orang benar di situ adalah orang-orang yang benar dalam arti Kristen KTP. Coba kembali ke slide saya. Lalu pertanyaan kedua yang juga harus kita beri pertanggungjawaban dengan memberikan jawaban adalah adanya orang-orang yang memulai dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging. Contoh misalnya di Galatia pasal 3 ayat 3 sampai 4. Galatia pasal 3 ayat 3 sampai 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Galatia dengan keras. Dikatakan, apakah kamu sebodoh itu? Wih, keren ya. Coba kalau ada hamba Tuhan ngomong gitu sama jemaat. Pindah gereja, gak patekan, gak di pendeta kayak ngono. Pendeta kok omongannya pedes kasar. Pendeta harus penuh kasih. Repotnya. Kenapa? Karena pengertian kasih yang keliru. Saya ingat ya, firman Tuhan itu mengatakan, kalaupun orang bahkan memberikan nyawanya, memberikan dirinya untuk dibakar untuk demi orang lain, tapi jika orang itu tidak melakukan untuk Kristus, itu semuanya sia-sia. Kan begitu. Kasih pun juga begitu, dilus-lus, dipuji-puji. Bapak Ibu, aduh semuanya kelihatan cantik-cantik loh ini. Ini pasti usianya 30-an semua ya. Padahal sing teko ayu-ayu sing gitu. Misalnya dipuji-puji, omongannya lembut, nek nyambut shalom, sehat ya doh, tambah kenceng loh begitu. Tapi tidak pernah ditegur karena kesalahan. Ini bukan kasih yang bersifat kekal. Itu kasih yang manis di bibir. Manis di bibir. Itu lagunya. Jangan diteruskan. Nanti kita jadi penyembahan. Enggak ya. Jadi tidak boleh. Makanya kalau ada hamba Tuhan yang negor ngomong keras, jangan gondok. Amin, Saudara. Jangan gondok. Wes gitu sih dikondoi pendetoni lagi. Kasihan. Hari ini tidak banyak pendeta itu berani tegur dosa. Kenapa? Resikonya apa? Yang pertama, gak diundang maneh. Haleluya. Terus gak diundang maneh, digondoi jemaat. Repot. Padahal orang seperti Paulus ini, masakan kamu sebodoh itu? Oh itu. Tapi saya tidak akan ngomong kenapa kan saya bukan Paulus ya. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dikatakan, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi karena adanya ayat ini berkata, loh ternyata ada loh yang memulai dengan roh dan berakhir dengan daging. Tapi bagaimana kita menjawab hal ini ya? Perhatikan kata-kata terakhir di ayat tadi ya. Masakan sia-sia. Justru perkataan ini atau frase itu menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Paulus tahu bahwa apa? Bahwa pengorbanan Kristus itu sempurna. Menuliskan surat itu kepada jemaat di Galatia tujuannya supaya kemurtatan tidak terjadi. Kalau toh kemudian ada jemaat di Galatia yang kemudian akhirnya murtad, maka pasti dia ini bukan orang Kristen yang sejati, tapi Kristen KTP. Dan jawaban ini juga berlaku bagi banyak ayat-ayat yang lainnya. Jadi justru dikatakan masakan sia-sia, tujuannya itu menunjukkan bahwa tidak mungkin sia-sia. Dan itu peringatan agar orang tidak jatuh di dalam kemurtatan. Jadi dengan kata lain Alkitab itu memang memberi peringatan-peringatan terhadap kemurtatan. Lalu kemudian adanya orang berkata begini, ada orang berkata, loh karena ada banyak peringatan tentang kemurtatan, berarti bisa jadi orang percaya menjadi murtad. Artinya apa? Keselamatan bisa hilang? Tentu saja tidak. Saudara, fakta bahwa keselamatan tidak bisa hilang itu dinyatakan di dalam Alkitab sama seperti peringatan terhadap kemurtatan. Dan dua hal ini bukan sesuatu yang bertentangan. Justru sebaliknya,
Dua hal ini bisa sama-sama harmonis. Bahwa keselamatan memang tidak bisa hilang. Tapi di saat yang sama diperingatkan supaya apa? Tidak sampai jatuh ke dalam kemurtatan. Dua-dua sama-sama bisa berjalan secara harmonis. Sebab apa? Orang percaya yang betul-betul sungguh-sungguh percaya tidak akan mungkin bisa murtad. Tapi di saat yang sama kita perlu terus menjaga diri kita. Supaya kita terus-menerus ada di dalam Tuhan. Dengan apa? Terus-menerus mau melekat kepada firman-Nya. Makanya di slide saya kita juga menjawab tentang pertanyaan adanya orang-orang yang bisa saja murtad itu disebabkan karena peringatan terhadap adanya kitab-kitab suci yang memberi peringatan tentang kemurtadan. Ada banyak sekali ayat-ayatnya. Bagaimana cara menjawabnya? Jaminan keselamatan itu tidak bertentangan dengan perintah untuk bertekun sampai akhir. Allah bekerja memastikan keselamatan kita. Kita punya tanggung jawab untuk terus memelihara diri kita tetap di dalam karya Kristus. Tapi kita kalau bisa melakukan itu semuanya, itu juga karya Kristus, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga karena karya Roh Kudus dalam hidup kita itu memastikan kita tidak akan sampai murtad. Bayangkan ya, contoh aja Bapak Ibu. Biasanya orang menjadi murtad itu gara-gara apa sih? Pencobaan. Misalnya, betul ya? Karena banyaknya pencobaan. Sehingga tidak tahan akibatnya murtad. Bisa enggak? Contoh, bisnis kok sepi. Lihat toko sebelah itu. Sing tiap pagi itu nek dhek buka koridor ini rolling door-nya. Kretek gitu. Langsung kasih semprot-semprot sampai. Loh, habis disemproti loh, langsung rame. Padahal toko dhek lo nyelempit. Tokoku di depan dhewe lho, Pak. Tak kei salib. Salibe lho gede. Dulu itu salib di gereja, tak gowo tak usuk di tokoku misalnya itu. Kok tokoku sepi? Toko dhek itu. Aduh Pak, setiap kali etalase disemprot-semprot. Kadang-kadang bau menyan. Loh ngono kok rame ya. 1-2 bulan tahan. Tetap doa, walaupun sepi tetap doa. Begitu setengah tahun. Kan kok iso rame apa? Aku nang Mbah Jambrong gitu. Njaluk WA nih Mbah Jambrong kok begitu itu. Saya dulu itu punya kenalan, ini tak ceritani dulu ya, karena saudara kan seneng dengar cerita. Saya dulu punya kenalan Bapak Ibu, seorang yang menyemangati saya di dalam pelayanan. Setiap Sabtu malam itu selalu WA saya. Zaman itu belum ada WA BBM. Bu lupa lo ya, besok di gereja lo. Ayo ya semangat dalam Tuhan, gitu. Dan orangnya ini memang semangat dalam Tuhan, beneran semangat dalam Tuhan. Mobilnya dipakai antar jemput jemaat. Gereja kurang kursi, DE yang beli. Natalan kurang duit, DE sing nutup. Lama saya tidak jumpa, bertahun-tahun saya tidak jumpa beliau. Saya ketemu beliau makan di satu tempat makan. Terus saya sapa lah, besok apa kabar? Loh, ya apa? Aduh, tambah lemu ya. Zaman waktu saya masih gendut. Ini kan sudah tidak terlalu, haleluya. Lalu kemudian, loh tambah lemu, puji Tuhan. Saya bilang, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Terus saya tanya, terus sekarang di gereja mana? Kok tidak pernah kelihatan, tidak pernah ketemu? Iya, aku pindah gereja ta? Enggak. Apa lu su? Apa gak tahu ketok nang gereja? Enggak, aku wis nang gereja. Lho apa? Cuti ta? Nang gereja kok cuti ya? Aku wis pindah. Loh, pindah rumah? Enggak, aku wis gak Kristen. Lu mateng su apa? Lalu dia awalnya bicara pelan-pelan, gara-gara saya tanya, lu apa? Langsung bicara gak keras. Aku tak rasa-rasa ya Yesus itu wis mungkin cuman konsep tok. Soalnya apa? Aku doa lo gak pernah dijawab. Aku minta ini tuh gak pernah dijawab. Itu temenan nono apa gak Yesus itu? Padahal kau ngerti kalau aku di gereja, mulai dia motorku tak kayak nyusul jemaat, aku kurang kursi, aku Natalan, aku bahkan mau jadi pohon Natal demi pelayan begitu. Terus luar biasa itu orang, bekerja untuk Tuhan. Tapi aku doa gak tahu dijawab. Wes gak Yesusan. Loh terus sekarang pindah apa? Aku sakit pindah tadi iki. Dia ngomong gitu. Iki enak wes, jos sih. Aku doa siang, sore terkabul. Doa malam, pagi durung tangis terkabul gitu. Saya sebagai hamba Tuhan, ya enggak mungkin tanya, loh masa aku melo apa? Gitu kan enggak mungkin saya. Kan enggak mungkin. Tapi maksud saya begini loh, orang kadang-kadang itu ya, kadang-kadang itu bisa beralih imannya menjadi murtad karena pencobaan. Betul ya? Tapi tahukah saudara, Allah itu menjamin bahkan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Allah itu bahkan sampai menakar.
Agar apa? Pencobaan yang kita alami tidak sampai membuat kita murtad. Karena Allah tahu betapa tipisnya kesabaran kita itu loh. Dalam hal apa itu? Menanggung pencobaan. Israel itu keluar dari Mesir, Tuhan iki tak kasih jalan sing cepet iki. Aduh wis pasti murtad kabeh orang-orang iki wis gak apa-apa rada menggot titik. Ya tahu begitu. Yang penting mereka ndak sampai murtad begitu loh. Ndak sampai ingin kembali ke Mesir, ndak sampai Allah itu menakar itu sampai begitunya itu. Demi supaya apa? Demi supaya kita terus berada di dalam Dia. Jadi dengan kata lain sebetulnya kalau ada orang-orang yang sampai murtad itu bukan karena Allah tidak mengasihi mereka. Tapi karena rupanya mereka betul-betul tidak pernah menerima keselamatan sejak pada mulanya itu. Jadi saudara, ada banyak sekali pertanyaan yang bisa kita jawab berkaitan dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan yang ada berkaitan dengan keselamatan bisa hilang atau tidak. Tapi nyatanya Alkitab memberitahu kepada kita bahwa keselamatan kita tidak bisa hilang. Kalau ada orang yang nampaknya dulu pelayanan, dulu ini orang ini baik, benar dan segala macam. Tapi kemudian rupanya murtad, berarti memang dia bukan benar-benar orang percaya. Yudas itu, loh enggak cuma pelayanan, dia pelayanan bersama Tuhan Yesus. Betul ya? Kurang apa itu? Mendengar pengajaran Yesus, makan bareng Tuhan Yesus, tidur bareng Tuhan Yesus. Sama-sama terus. Pada akhirnya murtad ya. Apakah karena dia kehilangan keselamatannya? Tidak. Sebab rupanya Yudas ini memang tidak pernah benar-benar percaya. Bagi orang yang benar-benar percaya, Allah Roh Kudus akan menjagai, Tuhan akan menjagai. Makanya tadi di Yohanes pasal 10 dikatakan kita itu ada di dalam tangan Kristus, di tangan Bapa yang lebih daripada semua. Bahkan Allah Roh Kudus bekerja luar biasa, memastikan kita supaya kita kembali pada Dia, menggelisahkan kita supaya kita bertobat dan seterusnya. Itu pekerjaan Allah dalam hidup kita. Makanya kita bisa percaya, kalau orang yang benar-benar percaya, dia tidak mungkin bisa murtad. Kalau ada orang yang murtad, berarti dia bukan orang yang benar-benar percaya. Kalau dia tidak benar-benar percaya, dia sejak awalnya memang tidak pernah menerima keselamatan. Jadi dia tidak bisa dikatakan kehilangan keselamatan. Sebab sejak awalnya orang ini memang tidak pernah menerima keselamatan. Saudara, doktrin ini dianggap berbahaya. Karena apa? Dianggap bisa menyebabkan orang jadi tidak menghargai keselamatan dan justru akibatnya apa? Bisa seenaknya berbuat dosa. Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Doktrin ini tidak pernah mengajarkan bahwa karena kita itu keselamatannya tidak bisa hilang, maka tidak apa-apa, wis dosa, tidak apa-apa, tidak pernah begitu. Doktrin ini tidak pernah mengajarkan hal begitu ya. Doktrin ini mengajarkan justru karena keselamatan kita dijamin oleh Kristus, maka harusnya memberi semangat kepada kita untuk lebih mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan orang yang mengasihi Allah ditandai dengan apa? Mengasihi firman-Nya. Artinya apa? Tidak berbuat dosa. Tapi kan bisa jatuh dalam dosa. Nah ini bedanya. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak mungkin hidup dalam dosa. Saya ulang ya. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak mungkin hidup dalam dosa. Bedanya apa? Jatuh dalam dosa itu begini. Misalnya, saudara mau parkir ini di Oikos. Loh ya ampun, gak ada parkiran ya apa sih Rek? Itu. Terus mau parkir, Pak boleh parkir di sini. Loh jangan, mau ke Oikos, gak usah parkir sana, gak sana misalnya. Terus ngamuk-ngamuk, orang jaga diwamu-amui misalnya. Dosa enggak sebetulnya begitu? Dosa lah, bisa jatuh dalam dosa ya. Tapi kalau orang benar, itu enggak akan hidup di dalamnya. Artinya apa? Kalau sudah jatuh dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan kita bertobat. Tuhan ampuni ya Tuhan, ampuni. Ini perlu datang minta maaf. Pak maaf ya Pak, aku mau khilaf. Begitu. Bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak mungkin hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu begitu jatuh, Roh Kudus mengingatkan bertobat kembali. Begitu loh. Tidak tinggal terus dalam dosa. Tapi kalau orang hidup dalam dosa, begitu jatuh dalam dosa, terus menerus menghidupi dosanya. Orang percaya tidak mungkin begitu. Sebab apa? Karya Allah Roh Kudus yang mengingatkan kita akan dosa, menginsyafkan kita akan dosa. Jadi doktrin ini memang harus diajarkan. Dan tidak berarti bahwa kalau kita mengenal doktrin ini, kita jadi tidak menghargai keselamatan. Justru sebaliknya, kita menghargai karya Allah dalam hidup kita. Yang sedemikian rupa bekerja dari kekekalan, membawa kita sampai kepada kekekalan. Filipi itu mengatakan demikian. Artinya apa? Justru kita lebih bersyukur pada Tuhan. Di saat yang sama kita menjagai diri kita agar kita tidak terus-menerus ada di dalam dosa.
kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Yang pertama Bapak Ibu, ini tadi saya sudah sampaikan ya, ada banyak ayat-ayat kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari bagian ini. Yang pertama, dahulu kita ini adalah hamba dosa, tetapi melalui anugerah Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus, kita dibenarkan. Kita, ini salah tulis ya, kita dibenarkan, dikuduskan, dan pada akhirnya dimuliakan di sorga. Kalau sudah belajar teologi ya, ada satu urut-urutan keselamatan yang disebut dengan ordo salutis itu, di mana pada bagian akhirnya ada yang disebut dengan glorification. Bagian akhir dari ordo salutis itu glorification, di mana kita dimuliakan. Artinya apa? Pada akhirnya kita semua sama-sama dimuliakan bersama dengan Dia di sorga. Dan itu semuanya karya Allah. Dulu kita hamba dosa, tapi karena anugerah Allah kita dibenarkan, dikuduskan, dan pada akhirnya dimuliakan di sorga. Jaminan keselamatan kekal itu bersifat kekal, tidak dapat hilang. Sebabnya apa? Karena Allah yang berinisiatif dari mulanya untuk membenarkan kita, menguduskan kita, dan menyelamatkan kita. Ini tidak berarti membuat hidup kita bisa hidup secara serampangan dalam dosa. Justru sebaliknya, kita harus terus-menerus bertekun di dalam Dia, dalam ketaatan dan perbuatan baik, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ini yang terakhir yang penting. Melalui doktrin keselamatan tidak bisa hilang, kita membangun ketaatan, kesalehan, dan iman bukan atas dasar rasa takut, melainkan atas dasar rasa syukur pada Allah yang menganugerahkannya bagi kita. Akan menjadi sia-sia kalau kita pelayanan hanya gara-gara takut kita masuk neraka. Akan menjadi sia-sia kalau kita ini melakukan semuanya di dalam gereja, dalam pekerjaan pelayanan, hanya gara-gara takut masuk neraka. Kita tidak menjadi baik gara-gara kita takut masuk neraka. Kita ingin masuk surga itu bukan karena takut masuk neraka. Kita ingin masuk surga karena di dalamnya ada Yesus Kristus, ada Allah, dan kita ingin supaya terus-menerus bersama dengan Dia. Jangan ingin masuk surga gara-gara takut masuk neraka. Itu hal yang keliru itu. Kita tidak membangun iman di dalam ketakutan. Makanya saya pernah ngomong sama seorang hamba Tuhan yang jemaatnya ribuan, Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan besar. Kenapa jemaatnya ribuan? Kalau hamba Tuhan kecil jemaatnya. Enggak. Bukan. Ya, ini kan ukuran dunia ya. Menjadi sesuatu yang ironis. Bekerja di dalam pekerjaan Tuhan tapi menggunakan ukuran dunia. Hamba Tuhan ini besar sekali, maksudnya jemaatnya ribuan. Saya pernah ngomong sama dia. Tentang apa? Kesaksiannya dia pernah dibawa Tuhan ke neraka. Yang bertentangan dengan Wahyu 20 ayat 10. Saya tegur dia baik-baik waktu kami ketemuan pas dia selesai khotbah gitu. Dulu saya di situ di gereja itu. Saya bilang ini enggak sesuai dengan firman loh, saya bilang gitu. Tahu dia bilangnya, kalau enggak sesuai dengan firman, maka bagaimana mungkin orang-orang bisa bertobat pada waktu KKR saya itu. Karena waktu dia KKR tentang hal itu, tentang cerita dia dibawa Tuhan ke neraka itu, banyak orang bertobat. Bukankah itu dari Tuhan? Saya bilang begini, pertobatan yang sejati itu bukan didasari karena rasa takut masuk neraka. Lah wong nek cerita luar biasa yang apa itu? Borgol, waduh gitu. Wah, orang diceritani nek di neraka itu do medeni gitu. Wis bau anyir, bau amis, bau darah, wis banyak ratap tangis, ketak gigi medeni gitu ya. Bau belerang dan aku buka pintu itu kreyek gitu, pintu neraka itu loh gitu ya. Kenapa? Jarang dioleni soalnya engselnya itu. Wah, itu medeni. Lihat ada orang yang suka bohong tuh mulutnya disetrika. Saya mau tanya, golek napa diceplonang disetrika itu. Gitu. Macam-macam. Wah, ada orang yang suka itu ditusuk sama besi panas. Lihat di beden-bedeni gitu ya orang bertobat lah. Saya bilang pertobatan yang sejati itu bukan didasari karena rasa takut, tapi didasari atas kasih terhadap Allah. Kesadaran bahwa Allah mengasihi. Dan karena kasih Allah itu menjadi trigger kita untuk mengasihi Dia juga. Itu pertobatan yang sejati itu. Kembali kepada Allah karena disadarkan akan kasih-Nya. Bukan karena ketakutan masuk neraka. Dan doktrin keselamatan tidak bisa hilang. Justru menjadi sukacita kita. Sehingga kita tidak melakukan semuanya karena rasa takut kehilangan keselamatan. Tapi justru karena rasa syukur keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga.
Tidak akan ada sesuatu yang menghalangi kita, memisahkan kita dari kasih-Nya. Sampai kapanpun keselamatan akan ada pada diri kita. Bagian kita adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan demi mendapatkan keselamatan lagi, tapi sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Sehingga kami juga bisa berkata, sekali kami diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan yang menjagai kami juga pasti akan melanjutkan karya-Mu sampai pada kekekalan, di mana kami juga akan menerima keselamatan di sorga seperti yang Tuhan janjikan. Janji hidup kekal yang Tuhan anugerahkan, dianugerahkan Tuhan, diberikan Tuhan bagi kami semuanya. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, yang oleh karena iman kami kepadamu, kami telah dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kami semuanya. Kami bersyukur atas karya Tuhan yang sempurna bagi hidup kami, sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak akan ada hal-hal yang bisa memisahkan kami juga dari kasih-Mu. Oleh karena kasih kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Bahkan di dalam kelemahan, ketidakberdayaan kami, Allah Roh Kudus terus menguatkan, menyempurnakan, menguduskan kami. Sehingga pada akhirnya hidup kami akan memuliakan Tuhan. Biarlah kami semuanya disadarkan tentang kasih-Mu yang luar biasa ini. Dan atas dasar kasih-Mu ini juga kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami mau menjadi istri yang mengasihi suami sebagai bentuk kasih kami kepada Allah. Kami mau menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak kami sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan juga. Apapun panggilan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami akan melakukannya seperti untuk Tuhan yang telah begitu rupa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita semuanya diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita.